Jadi eh, kalau misalnya kan yang paling sering ditanyakan adalah Kak, aku udah ikut course di mana-mana, Kak, aku udah ikut kelas di mana-mana, aku kok nggak dapet klien ya. Terus sekalinya aku dapet klien, kok aku dapet kliennya zong ya gitu kan. Jadi aku ceritain dulu latar belakang aku. Aku alumni SGBVA itu batch 18. Sekarang ini udah batch 21. Berarti itu sekitar bulan Mei sama Juni. Bulan Mei sampai Juni. Kakak ikut kelasnya yang mana? Aku ikut kelasnya yang premium, yang sampai interview user gitu. Terus kakak dapat klien nggak? Enggak. Kakak udah kemana aja apply-nya gitu. Jadi kalau di SGBVA itu nggak diajarin untuk nyari klien itu hanya di 3 titik. Di mana aja di Upwork, LinkedIn, sama satu lagi cari klien potensial itu DM Instagram. Cuman kamu pernah nggak mikir seorang pengusaha sukses dia punya link Instagram yang bagus, yang oke, yang udah ngejual, terus kita nawarin jasa kita, apa yakin langsung bakal dilirik, bakal dibales? Hmm, nggak bakal sih. Nggak bakal. Ibaratnya dia kayak artis, kayak selebgram, punya punya apa ya namanya, punya kapasitas yang besar, kayak lu siapa gitu kan. Nah, berarti ada sesuatu nih yang mesti kita unjukin, ada mesti sesuatu nih yang harus kita jual gitu kan. Apa yang harus kita tunjukin, apa yang harus kita jual. Kalau misalnya kamu nanya, Kak, gimana cara kakak dapetin klien? Aku jual diri gitu. Aku jual diri. Jual dirinya gimana gitu. Sambil nanti jalan, sambil nanti proses, yaitu aku sering masuk ke titik-titik potensial aku. eh, Misalnya gini, kamu tahu nih ada satu tempat di daerah X gitu ya. Misalnya ada satu tempat di daerah Jakarta. Kamu cari misalnya apa nama tempat fitnessnya, misalnya Gold's Gym yang ada di Jakarta gitu ya. Terus aku datang ke sana langsung gitu ya. Terus aku nanya-nanya, Gold's Gym ini punya Instagram nggak gitu. Gold's Gym ini punya apa namanya, ini saat aku dulu ya, ini aku ceritanya ngulik, bukan aku ngajarin kamu kayak gini gitu. Gold's Gym ini punya Instagram nggak? Gold's Gym ini ada nggak terdaftar di Maps nggak? Bla 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 segala macam gitu. Terus ketika ada, aku cuman bilang, boleh nggak gue olah sosial media marketingnya, sosial media manajemennya, sampai nanti akhirnya dapat kliennya tambah banyak, bla 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 kayak gitu. Terus kalau mereka bilang, oh enggak, itu kita di handle sama pusat, udah ada bagiannya sendiri gitu. Terus kita pepet gitu. Itu kalau untuk klien Indonesia. Kan kalau untuk luar negeri nggak mungkin ya, uang kita belum banyak untuk luar negeri. Terus caranya gimana gitu? Kalau aku nerapinnya gini, kita ada Facebook. Facebook itu adalah aplikasi yang eh, semua orang masih suka pakai, mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, sekarang itu menjangkau segala usia gitu. Nah, terus cara nyarinya gimana? Kalau aku dapat klien potensial UK, orang-orang Eropa, jadi aku masukin clue-nya adalah di Facebook ya, kota Birmingham, ya, kota Birmingham. Terus aku gabung ke kota itu gitu ya, aku masuk ke desa itu. Terus di situ tuh banyak kan ada orang, hello, ini gue kesepian, gue kerja sendirian, gue cuman itu gitu kan. Ada nggak yang mau bantuin gue remote job, tapi gue nggak bisa ngasih gede gitu. Biasanya dia akan iklan gitu. Dan ini yang nggak dikasih tahu sama waktu aku ikut kelas SGB. Terus kalau misalnya kamu nanya, Kak, itu scam dong. Nah, aku belum selesai untuk menjelaskan. Nggak semua ketika dia ngiklanin dia butuh bantuan seorang virtual assistant itu pasti scam, apalagi kalau dapetnya dari Facebook, karena kebanyakan orang tua jadul zaman dulu, oma opa ya, aku panggilnya oma opa yang ada di Europe, apalagi itu yang ada di desa-desa terpencil, itu dia nggak main Instagram, dia nggak punya LinkedIn. Jadi yang dia bisa pakai adalah hanya media sosial. Media sosialnya apa, Kak? Facebook. Gimana, Kak, cara nyari taunya? Ini nanti aku kasih unjuk, aku kasih tahu caranya, buka Facebook, terus
ketik kota-kota yang ada di Inggris, habis ketik kota-kota yang ada di Inggris, lihat Google Maps. Kota di Inggris tuh ada apa? Kalau misalnya kamu udah masuk ke kota-kota di Inggris, misalnya ada Manchester, terus ada Birmingham, terus ada apa lagi gitu ya. Kamu kan udah masuk nih misalnya ke 5 kota yang ada di situ. Terus itu kan penduduknya ada tuh. Nanti dia akan bilang, ada yang mau kerja nggak? Waktunya waktu Inggris dari jam 9 dari 9 AM sampai jam 3 PM gitu kan. Nah, dari situ kamu masuk, kamu nawarin diri. Hello, I'm Leonie, I'm seorang virtual assistant. Please, kalau lo butuh bantuan gue bisa mengerjakan dengan cara jarak jauh, terus biaya gue masih ramah di kantong, intinya nggak terlalu mahal gitu. Mereka akan langsung bales. Gue tertarik, kayak kemarin ada yang sempat aku kirim kan, gimana caranya aku dapat itu gitu kan. Gue tertarik, tolong lo kirimin uh, tentang diri lo ceritakan tentang diri lo, DM FB inbox FB gue, dia bilang gitu kan. Udah terus lanjut tuh ke inbox FB, tapi jangan kita jelasin di situ secara langsung. Caranya gimana? Kita pepet lewat email, sampai dikasih email. Dari email kita minta Zoom sama dia, mem, atau bahasa kasarnya kayak gini, sorry sir, atau hello mister, hello missis gitu kan. Boleh nggak luangin waktunya sebentar? Gue pengen promote diri gue via Zoom, yuk kita ketemuan via Zoom. Kayak gitu. Jadi langsung pepet kayak gitu. Jadi jangan pernah ngirim lamaran tanpa kamu jemput bola. Itu cara seorang virtual assistant emang benar-benar kayak gitu ya. Maaf ya kalau aku bilang kasar. Virtual assistant itu apa sih? Virtual assistant adalah pekerjaan remote yang dikerjakan dari manapun, di tempat manapun, dengan jam waktu yang sudah disepakati, nggak mesti ngikutin jam sana. Ya, tapi kan bahasa kasarnya apa? Kita babu. Ya kan, kayak, ibaratnya kita kayak asisten pribadi yang emang mau disuruh-suruh, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus, yang kedua, kamu kemarin adalah bidang datanya berarti jatuhnya data analis. Oke. Ya, Berarti nggak beda jauh sama aku. Terus, udah ada contoh portofolionya? Power BI paling. Oke. Nanti kita tukeran portofolio. Jadi kamu bisa ngeliat contoh portofolio aku kayak gimana. Terus nanti apa aja yang aku buat lewat portofolio itu nanti aku ajarin bagian-bagiannya apa aja. Terus juga gini, kalau misalnya untuk menghindari scam kayak gimana Kak gitu. Scam itu kalau misalnya kamu untuk ikut kerja remote, kamu disuruh masuk ke perkumpulannya mereka, terus kamu harus menyediakan sejumlah uang. Misalnya untuk bergabung di grup mereka itu $10 untuk pendaftaran. Itu jangan mau. Oke. Kenapa? Itu udah dipastikan scam. Terus yang kedua, kalau misalnya pembayaran gaji gitu ya, apa segala macam mau ditransfernya lewat PayPal. PayPal itu adalah option terakhir ya, Kak. PayPal itu adalah option terakhir buat kamu kasih invoice untuk orang bayar kamu. Kalau misalnya masih bisa untuk ditransfer pakai bank, Mastercard gitu ya kan, itu bisa Visa apa segala macam antar negara, pakainya itu aja. Jadi nggak mesti pakai PayPal. Terus kalau misalnya kamu juga mau aman, kamu bisa pakai cara pengiriman jadul, Western Union. Itu masih ada kok gitu. Jadi jangan pernah mau nerima pembayaran itu di belakang. Oke? Itu yang ketiga. Jadi yang pertama kalau untuk nyari klien, itu pertama klien-klien potensial. Terus yang pertama itu dapatnya dari mana? Aku bilang dari Trades Universe, kedua itu juga bisa dari Facebook. Terus pernah dengar yang namanya Upwork? Saya belum pernah coba. Oke. Upwork itu kalau buat ngelamar kerjaan di situ ketemu sama klien itu berbayar, Kak. Oh Berbayar. iya. Tapi kalau aku sih nggak pernah aku dapat klien dari Upwork. Jadi aku dapat klien itu justru aku dapat klien dari Facebook, aku dapat klien dari Google Maps. Dapatnya gimana Kak Google Maps? Jadi gini, yang tadi aku bilang, Kakak buka Google Maps, abis dari udah masuk ke Facebook, Kakak buka Google Maps, kan masuk tuh ke desa yang ada di Inggris. Terus Kakak zoom. Nah, mau nggak mesti di Inggris ya, mau di negara manapun. Nah, nanti dari situ ada toko-toko Kak.
misalnya ada toko-toko kayak entah misalnya anggaplah kayak toko Indomie misalnya ada di Ciamis misalnya ya, daerah Ciamis. Di situ misalnya ada warkop keren gitu. Itu kan kelihatan tuh ya di Google Maps bintangnya berapa, 4,8 kah atau berapa ya. Dan biasanya kalau toko-toko yang ada di luar negeri itu terkonek dengan email, terkonek dengan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Oke, langsung kita email. Halo, gue dengan ini, gue seorang virtual assistant, gue bisa ngebantu lo untuk lo handle klien, buat invoice, bla bla bla. Lu butuh gue, ya udah kita bisa ketemu yuk via Zoom kapan gitu. Sekali nggak dibalas jangan patah semangat, 2 kali nggak dibalas itu yang aku lakuin sampai sekarang akhirnya aku bisa handle mau OTW 12 klien. Terus jam kerja kita gimana Kak? Jam kerja kita balik ya pagi jadi malam, malam jadi pagi. Terus lagi kalau misalnya kayak gitu tergantung kamu dapat klien pertamanya di mana, di Indonesia apa di luar negeri. Terus jangan melulu selalu ngincer dapat klien maunya di luar negeri. Intinya kamu mau dapat punya uang, maunya punya dolar. Ya sebenarnya nggak mesti dolar, mau yen ke, mau euro ke, mau rupiah ke, yang penting kamu dapat uang dan ketika itu ditukar dengan standar uang kita itu masuk dalam cakupan yang cukup untuk membayar jasa kita. Terus klien potensial yang ada di Indonesia ada nggak Kak? Ada banyak. Kalau emang misalnya mau bisa cari di Timur Leste. Kebetulan teman saya nanganin klien, no suaminya Krisdayanti, si Raul Lemes. Jadi apa benar-benar nyari klien nggak sesusah itu kok seperti yang dibilang yang lain-lain. Asal memang kamu punya personal branding. Apa yang mau kamu tonjolin, apa yang mau kamu jual. Oke? Terus gini, yang nomor aku kemarin sempat bilang kan sama kamu, kalau memang misalnya bisa, kalau kamu mau kerja tim sama kakak kamu ya silakan. Karena memang ketika nanti biasanya kamu pecah telur dapat 1 klien, kamu akan dapat klien kedua, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kamu harus bisa ngebagi waktunya. Maksudnya ngebagi waktunya kayak gini. Klien bakal tahu mana yang kamu kerjain, mana yang tim kamu kerjain. Oke? Jadi kalau memang misalnya kamu mau ngerekrut tim, ibaratnya kamu ngerekrut tim, kamu harus double check. Jangan sampai ketika itu dikirim seolah-olah hasil pengerjaan kamu ternyata dikerjakan sama orang lain, klien akan kecewa dan entah percaya entah enggak, itu akan ngebuat kamu untuk jauh dari jobs, ya. Tuh. Jadi itu harus hati-hati banget. Terus aku minta kemarin itu ada 3 bidang yang harus kamu tekunin untuk kamu jual. Itu maksimal. Kenapa? Jangan pernah mau nurutin apa mau klien dengan palu gada. Oke? Nggak usah dicatat karena ini aku record nanti kalau kamu mau dengerin. Karena nanti materi apa segala macam kayak kamu mau lihat Kak, contoh aku mau lihat portofolio SMM kakak nanganin klien Indonesia di mana nanti akan aku kasih tahu kok. Jadi oh iya ternyata cara bikin sosial media marketing manajemen kayak gimana, kamu ada bayangan. Terus yang pertama mesti sekarang saya lakuin apa Kak? Kamu yang pertama sekarang mesti kamu lakuin adalah yang pertama, kamu buat Instagram baru, kamu buat email baru yang berhubungan tentang virtual assistant. Dan itu dibedakan dengan email dan Instagram pribadi kamu. Karena seorang klien itu nggak mau tahu latar belakang keluarga kamu seperti apa. Mereka cuma mau tahu contohnya buat lo emang benar seorang virtual assistant, lo bukan virtual assistant scam kan? Jadi bukan hanya kita yang takut dapat klien scam, klien juga akan takut dapat VA scam. Nah, cara ngeyakininnya kayak gimana, Kak? Tapi pengikut aku masih 1, 2, 3, bahkan 0 masih gitu. Seiring berjalannya waktu, kamu itu bisa dapat pengikut yang benar-benar gini, Tuhan akan mengelompokkan kamu sesuai dengan tempatnya gitu ya. Kayak gini, kenapa aku nyaranin kamu pasang threads itu nanti di settingnya pakai Meta Universe. Karena kalau pakai threads kamu yang begini aja, kamu ngiklan, kamu akan terhubungnya hanya dengan orang-orang yang ada di wilayah kamu aja. Kamu wilayahnya apa sih? Jatim ya, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, Jawa Timurnya apa? Lumajang atau di mana? Oh, nggak Magetan. Oh iya. Jadi kalau misalnya kamu pasang threads apa segala macam ya akan nyampenya hanya sekitaran Jawa Timur, Surabaya, Magetan,
nggak akan bisa nyampe ke misalnya ke Malaysia kemana gitu. Itu salah satu trik yang nggak orang tahu. Ini ya, Kak, gimana cara setting untuk Threads Universe? Bentar aku kirim caranya. Kamu ada sambil pegang handphone kan? Sampai iya. Oh ya, itu ya bisa dicoba dulu. Jadi berbagi berbagi Fediverse beta itu cakupan kamu nanti akan sampai ke seluruh dunia. Itu caranya gimana? Itu pilih titik 3 kanan atas, terus kamu pilih akun, habis kamu pilih akun, kamu aktifin berbagi Fediverse. Gitu. Terus kamu bisa mulai posting segala macam yang berhubungan tentang virtual assistant. Kak, gimana kata-katanya? Nanti aku ajarin kata-katanya, terus kamu posting jam berapa aja, itu biar bisa kamu ketemu sama klien potensial. Gitu. Terus abis kayak gini, Kak, boleh nggak aku tahu kalau mau dapat klien potensial itu biasanya di mana? Bentar, aku kirimin. Aku dapat klien juga dari dari US. Dapat klien dari US, kamu bisa dapat klien dari US, carinya di sini. Ini for free ya. Sebentar. Nah, terus kamu pernah nggak ngebayangin kalau cuma dengan kamu pegang handphone aja dari WhatsApp, kamu bisa dapat klien? Gimana Kak caranya kok bisa dapat klien? Kamu tahu kan di WhatsApp itu ada siaran yang bisa kamu ikutin? Iya, tahu. Oke. Nah, kamu coba bisa ngikutin dia sekarang. Aku kirim di WhatsApp. Ada namanya Global Job Opportunities, UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, dan dia itu langsung ngirimin emailnya di situ. Oke. Terus itu di situ juga aku udah ngasih tahu ada remote source, the biggest free remote job board in North America. Itu apply-nya di mana? Itu tadi udah ada tuh remotesource.com ya. Apply di situ itu Oh juga iya. bisa. Terus juga gini, aku nggak bukannya ngajarin untuk bohong ya. Aku bukan ngajarin kamu tuh untuk nipu, tapi ini salah satu bagian gimana caranya kita dapat klien, kita punya tips and trick. Oke, kamu udah pernah ikut course kelas data kan? Kamu bilang sama aku Iya. udah. Berarti kamu jatuhnya bukan basic lagi dong, ya nggak? Oke, bedanya adalah kamu belum megang korporat aja. Iya. Bedanya kamu belum ada pengalaman aja. Kamu pernah nggak sih ngelihat iklan-iklan lowongan yang ada di Tinder? Udah pernah riset belum? Belum, belum. Oke, next time kamu riset lowongan yang ada di Tinder, mereka pasti mintanya experience, experience, experience. Oke, kalau kamu ngikutin permintaan mereka, kamu pasti akan drop. Oke, beban kamu, beban mental kamu pasti akan tinggi karena kamu ngerasa kamu bukan experience. Oke, nah yang mau aku bantu di sini adalah gimana caranya kamu bisa dapat klien, kamu bisa pecah telur. Nah, mungkin ini juga yang mungkin kamu belum berhasil dan nggak diterapin sama orang-orang yang kemarin bantu kamu kelas, tapi mungkin nggak ngajarin gimana cara kamu dapat pekerjaan. Ya, yang mau aku ajarin di sini adalah kamu tinggal buat portofolio sebagus mungkin. Andai pun misalnya harus ada yang berbayar, aplikasi yang berbayar, EI ada yang berbayar, yang penting bisa nunjukin portofolio kamu oke. Kamu buat portofolio, just portofolio sebagus mungkin. CV nggak terlalu berpengaruh, oke? Terus gimana Kak tahu caranya experience? Kamu tulis di portofolio kamu bahwa kamu experience. Target kamu siapa nih pasarnya?
Target kamu siapa pasarnya? Target kamu orang mana pasarnya? Oke, kita misalnya ngomongin target kamu orang Eropa. Kita ngomong skill kamu bahasa Inggris, berarti masuknya ke Tinder, oke? Ketika kamu masuk ke Tinder, kamu buat portofolio oke, segala macam, apakah itu akan terkoneksi ke LinkedIn? Nggak semua aplikasi itu terkoneksi dengan LinkedIn. Oke? Yang mereka butuhkan hanya portofolio sama CV kamu, udah selesai. Tapi kalau buat meyakinkan kamu ada LinkedIn, ya silakan gitu kan. Tapi LinkedIn nggak usah kamu tulis selengkap seperti di portofolio. Gitu. Kayak aku nih, contohnya, waktu aku belum dapat klien yang sampai sekarang, aku memang basicnya kerja di korporat. Kerjanya di mana, Kak? Aku pernah kerja di Bank BCA Finance, aku pernah kerja di kantor konsultan pajak aktuaria, aku pernah kerja juga di perusahaan startup yang ada di Indonesia. Terus sekarang kakak pernah nggak megang SMM-nya yang ada di Indonesia? Ada, klinik dan rumah bersalin Ani Raharjo. Kamu boleh lihat nanti aku kirimin linknya. Itu sosial media marketing manajemennya itu aku yang handle, aku yang pegang. Itu sebagai bentuk portofolio ya. Nah, terus yang mau aku sampaikan di sini adalah klien nggak akan tahu kamu megang siapa. Klien nggak akan tahu kamu udah pernah handle siapa. Yang klien mau tahu kamu bisa mengerjakan tugas apa yang klien minta. Setuju? Ya. Kenapa? Kalau misalnya kamu nulis gini, I'm experienced data analyst in company teh botol sosro misalnya. Selama berapa tahun? Selama misalnya 3 tahun. Karena umur kamu baru segini kan. Kalau aku kan umur udah mau jalan 40 tahun. Pengalaman atau misalnya kamu nulisnya junior level kah atau misalnya senior level kah, itu terserah. Pokoknya yang harus kamu tulis adalah kamu udah pernah nanganin klien beberapa perusahaan-perusahaan yang nggak mesti besar di Indonesia, tapi ada perusahaan itu. Toh itu buat ngejual diri kamu sama klien dan buat klien percaya bahwa memang kamu itu pernah handle itu. Termasuk misalnya gini, Kak, aku pernah kok nanganin itu apa namanya yang tadi kamu bilang travel agent gitu ya. Ya kamu ganti aja travel agentnya travel agent apa yang emang bener misalnya lagi booming, lagi terkenal, lagi apa gitu ya. Kamu tulis di situ gitu kan freelance di apa gitu. Kamu kumpulin sebanyak-banyaknya gitu. Tapi kan intinya kamu nggak berbohong bahwa memang kamu pernah megang klien gitu loh. Kalau ditanya kamu pernah megang klien nggak? Ya pernah. Kliennya di apa? Saya ceritakan di portofolio saya. Karena Kak, tapi kan itu klien itu butuh pengalaman gitu kan. Ya emang klien mesti mesti tahu lo pengalamannya di mana aja kan enggak. Kayak aku, misalnya aku ditanya gini, Leoni, lo udah pernah handle klien? Yes, I can, aku bilang. Sudah, aku bilang gitu kan. Handle klien di mana gitu kan. Ya, terus aku bilang, aku handle perusahaan startup. Ya aku nggak bohong, memang ada aku handle perusahaan startup. Terus handle di mana aja. Terus dia nanya remote job. Aku bilang, yes, I'm side hustle, remote job. Ya kan, aku nggak bohong Kak. Kalau aku lagi sakit, aku tetap diganggu sama orang finance, aku tetap diganggu sama orang kantor, aku tetap ngerjain itu dari rumah. Ya kan aku nggak bohong. Aku tetap menjelaskan kalau ditanya lu pernah kerja remote job, ya pernah. Ya kan aku nggak bohong, aku ngerjain remote job di saat aku lagi sakit, aku di rumah, aku diganggu sama bos aku, sama atasan aku ya yang tetap tugas atau kerjaan kantor harus dikirim ya udah gitu. Jadi kita kita nggak usah jujur-jujur amat tentang pengalaman kerja kita di mana aja apa segala macam. Apalagi kalau kita masih nol basic, pasti klien akan mikirnya bahwa oh lo jadi mau ngebuat gue sebagai kelinci percobaan kayak gitu. Oke, jadi untuk nulis portofolio, kalau target pasar kamu adalah orang luar negeri, ya udah tulis aja. Misalnya di PTT Botol Sosro, terus misalnya virtual assistant di mana di PRJ tahu kan? PRJ event-event yang Jakarta itu, kamu bilang Tahu. aja buat nanganin klien, terus invoice, cetak invoice apa segala macam. Tuh dia nggak akan tahu PRJ itu apa. Tuh dia nggak akan tahu kok momen-momen itu terjadi di Indonesia berapa tahun sekali kayak gitu-gitu. Terus misalnya kamu ada nanganin apalagi misalnya job penjualan apa sih namanya penjualan tiket gitu kan misalnya secara online atau secara offline yang harus kamu handle gitu kan atau misalnya kamu tambahin lagi jangan cuma sekedar itu jangan cuma sekedar iya gue duduk di kantor misalnya
iniin travel apa segala macam, tapi dari travel itu kamu kembangin, misalnya kamu handle klien by online atau offline, terus kamu nerbitin faktur, terus kamu handle apa paspor klien apa segala macam yang emang tugas-tugas admin atau data analis pada umumnya kayak gitu ya, kamu ceritakan di portofolio. Nah, itu yang mungkin nggak kamu lakuin selama ini, makanya kamu belum dapat klien, kamu belum dapat maaf kerjaan, kamu apply kemana-kemana karena memang kamu belum punya personal branding buat nunjukin atau nonjolin kamu punya apa sih yang gregetan ya, ibaratnya yang sampai klien itu kayak penasaran untuk kamu bisa handle jobs-nya dia gitu. Kayak tadi kamu nanya, Kak, Kakak punya klien berapa gitu, 7 OTW 9 karena aku baru tanda tangan kontrak baru. Jadi aku ada klien, dia ini di Malaysia. Dia ini seorang seorang kalau dibilang Melayu ya Melayu, Melayu Asia lah gitu, tapi masih Oriental Chinese gitu ya. Dia punya toko mie, kedai mie-nya kecil, nggak terlalu besar. Terus ya biasa, aku dapat dia dari klien aku gitu loh. Jadi aku punya klien aku nge-purpose dia buat aku nagih ke dia invoice, nagih ke dia pembayaran gitu loh ke klien aku. Karena klien aku itu jualan susu sapi segar gitu. Jadi si Mister ini beli susu sapi segar ke klien aku dan aku sering sorry Mister, ini berikut tagihan invoice-nya, tolong segera dibayarkan gitu. Sorry Mister, ini sudah jatuh tempo kayak gitu-gitu gitu kan. Nah, dia butuh susu sapi itu untuk sebagai kuah di mie-nya gitu. Terus dia bilang, Leoni, karena kedai saya ini kecil, saya butuh kedai saya ini besar, bisa dikunjungi sama wisatawan dari manapun. Bisakah kamu bantu saya untuk kerjaan itu gitu kan? Terus saya bilang, oh dengan senang hati tentu, of course, aku bilang gitu kan. Nah, sebagai pertimbangan, saya itu paling jarang Kak mau nerima SMM, Social Media Management Marketing ya. Kenapa? Karena itu buat kita berpikir keras, karena kita tuh kayak ini gimana ya caranya biar bisa buat suatu media sosial itu jadi menarik. Ini gimana ya caranya biar apa yang kita buat itu buat orang penasaran akhirnya sampai pengen berkunjung dan datang, harus ada nilai jualnya lah gitu. Intinya gitu. Nah, akhirnya dan saya tipikal orang yang paling males untuk pasang portofolio itu di Instagram saya. Kenapa Kak? Karena saya nggak mencari klien dari Instagram gitu. Beda mungkin ya kalau ada seorang virtual assistant yang mencari klien dari Instagram. Tapi yang jelas klien harus tahu kalau kita bukan virtual assistant scam. Dengan cara apa Kak klien tahu? Kita tetap buat story di Instagram yang menandakan bahwa Instagram kita itu memang masih hidup dan kita real manusia adanya. Nggak usah ngepost kayak foto atau apa segala macam, ya nggak penting gitu. Tapi seenggaknya story kita, reels kita itu ibaratnya untuk, misalnya gini, kalau di SMM, aku cuma duduk di kedai kopi misalnya gitu ya, laptop gitu ya, dengan kerjaan aku, misalnya dengan latar belakang media sosial yang lagi aku tanganin gitu, terus ada yang aku blur sedikit, nggak aku tonjolin, terus aku videoin, terus aku upload di Instagram, terus aku kasih dia tuh quotes, kerja seorang virtual assistant itu nggak mesti melulu di rumah, kerjanya fleksibel, waktunya kapan aja kayak gitu-gitu. Aku pasang di Instagram. Terus klienku ngelihat, oh ya udah berarti memang itu real seorang virtual assistant yang nggak mesti dia apa-apa selalu di post, tapi keberadaan dia ada, bisa kita cari, bisa kita buktikan. Itu. Jadi nggak melulu bahwa harus aktif ya Kak, ada tiap hari posting segala macam, ya tergantung kamu mau dapat kliennya dari mana. Karena kalau dulu aku ikut course-nya si Tania Gromeko itu harus sering-sering jual diri, jemput bola klien, cari di Instagram segala macam.
Karena aku kan lulusan SGB batch 18 ya. Kalau kita ibaratnya di kelas batch 18 belum dapat klien, berarti saingan kita untuk mencari klien itu ditambah dengan batch yang ada di 19, 20, 21. Benar nggak? Jadi Iya. kalau kalau yang ikut kelas di batch 21 nih, November ini nih, batch 21 kan ya, si Tania itu buka. Jadi kalau di anak-anak batch 21 ini baru lulus terus belum dapat klien, ya saingannya bukan hanya temen yang baru lulus ini, tapi ada batch-batch sebelumnya. Jadi eh, seorang virtual assistant itu nggak bisa cuman duduk ngulik, tiba-tiba datang klien. Aku nguliknya lama, Kak. Aku selesai kelas, kebetulan aku baru melahirkan kan, anakku udah 3 orang. Terus aku ikut kelasnya si Tania ini waktu itu lagi hamil. Terus itu rentannya itu Mei sampai Juni. Terus Juli aku diem aja, aku ngulik kan, ini gimana sih caranya biar bisa dapet klien, kok orang-orang pada bisa, kok gue nggak bisa gitu. Padahal kita sama-sama ikut kelas yang sama gitu kan. Ini ada apa sih, apa ada yang salah, apa segala macam gitu kan. Akhirnya sampai aku ngulik ini, terus itu aku kelar di Agustus, aku ngulik segala macam, aku dapat satu klien, terus ini kliennya ngomongnya klien luar ya, aku dapat satu klien segala macam, terus nambah-nambah lagi, aku mesti vakum sebentar karena aku harus lahiran, persiapan aku lahiran. Ya udah, alhamdulillahnya lahirannya juga lahiran normal, nggak perlu bed rest yang lama banget kayak gimana-gimana. Terus akhirnya aku tetap bisa handle, ya sebelumnya itu aku minta izin sama klien, sorry aku minta izin untuk vakum sebentar. Sambil tugas-tugas itu aku selesaikan dulu apa yang diminta sama klien. Terus aku minta waktu ya, kalau aku fast respon, nggak akan selalu standby apa segala macam, minta waktu 1 minggu waktu itu kan. Oke gitu, tapi kalau misalnya ada tugas atau apapun yang harus dikerjakan, bisa kirim email gitu kan, atau WhatsApp, anytime, kapanpun aku bisa gitu. Ya udah, terus kamu kan nanya, Kak itu nggak repot segala macam, memang bayangan kamu itu virtual assistant kerjanya kayak gimana? Eh, Sebenarnya belum terlalu kebayang sih, makanya apa ya, pengen langsung ikut yang ini gitu. Soalnya kalau eh sebenarnya pernah sih beli course tapi belum sempat tak lihat video course itu loh, apa sih namanya, Skill Academy Remote kalau nggak salah, itu kan Mm-mm, video course juga kan. mm-mm, mm-mm, Terus belum sempat aku mulai karena aku kemarin-kemarin itu memang lagi fokusnya di data sebenarnya. mm-mm. Cuman karena pas ngelamar-ngelamar di bidang data mentok semua, dan kebanyakan praktiknya itu udah praktik level level expert, jadinya pentok gitu lah. Akhirnya adalah aku mau coba dulu, switch dulu ke virtual dulu, nanti sambil jalan baru ke data gitu sih. Ntar dulu deh. Taruh, bayangan kamu data analisis itu seperti apa emang? Karena kita harus nyamain Kalau persepsi nih yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar. oh ya, Nah, kalau yang selama aku pegang sih, ke, untuk data analis itu kebanyakan dari sebuah tabel tabel transaksi kebanyakan. Itu biasanya ya kita menganalisis dari tabel itu apa yang bisa kita kembang gitu. visualisasikan. Nah, Ya, kalau awalnya visualisasikan dulu untuk barangnya barang apa sih, top top yang paling banyak banyak orang beli dan orang jarang beli itu. mm-mm. Baru setelah itu yaitu dari itu bisa insight-nya bisa beberapa sih, dari terutama kan kita menuju ke barang yang jarang dibeli itu kenapa, itu kan harus eh, kan kita kan ya hanya seorang data analisis kan, kita nggak tahu nih kok barangnya kenapa bisa barangnya tuh jarang untuk dibeli. Ya kita harus analisis dulu, entah dari barangnya sendiri orang jarang suka atau mungkin ada problem di barangnya. Belum sampai ngulik jauh sampai kemana-mana sih, baru sampai visualisasi. Cuman Hmm, kalau data science sebenarnya kalau course itu saya lebih ke data science sebenarnya. mm-mm. Cuman kan data science itu ternyata lebih rumit karena pakai Python dan eh, agak agak rumit lah gitu. Makanya yang bisa aku lebih menguasai lebih ke data analisnya sih. Kayak SQL gitu.
jadi gini, kalau untuk data analis yang kamu maksud itu justru aku masih masih apa ya? Mungkin banyak ya pangsa pasar yang dibutuhkan. Cuman kan aku klien itu kayak misalnya gini, kalau kamu pengalaman kamu udah pernah nanganin travel agent, oke? Okay? Berarti kan kamu ngerti dong yang namanya standar admin, oke? Okay? Admin text, oke? Okay? Kamu bisa dong bales email, ya, standar lah. Kamu bisa dong buat invoice, faktur segala macam itu yang nantinya akan ada dikasih dari dia. Kamu tinggal terbitin doang. Terus kamu buat stempel kamu atau stempel perusahaan buat dikirim ke klien. Terus kamu bisa kan ngebuat tools calendar management. Nah, bisa itu hal standar sebenarnya. Nah, kalau kalau untuk data analis, misalnya gini kali ya, ada perusahaan contoh kasusnya gini. Ini aku ada megang si Oma, ya, dia orang UK. Dia ini punya usahanya itu adalah usaha susu sapi segar. Dia bingung mau masarinnya di mana. Terus yang tadi aku bilang ketika dia mau masarin segala macam gitu kan, berarti kan karena ini desa terpencil, susu sapinya itu mau nggak mau harus dikirim pakai alat besar yang nggak mudah basi dong, atau nggak didinginin gitu ya, dijadiin es dulu misalnya gitu kan. Kalau misalnya dijual dalam keadaan pakai jirigen atau tongtong, susu sapi itu kan gampang rusak ya kalau kena suhu ruang apa segala macam gitu, apalagi kalau kena panas gitu kan. Nah, si Oma ini bingung gimana cara masarinnya, sementara di sana itu di UK itu kebanyakan rata-rata kalau masarin sesuatu itu, kalau di sini kan pakai spanduk ya, tapi kalau di sana itu cuma pakai pelang besi Kak, cuman ada nama, alamat, kota, nomor telepon. Udah dia nggak sampai kepikiran mau masarin via Instagram, via apa kayak gitu. Nah, itulah yang akhirnya kebantu gitu ya sama aku. Terus mereka itu nggak mereka itu kan kebiasaannya gini, kalau ada orang yang beli ngubungin mereka via telepon, mereka kirim dengan jarak berapa kilometer, terus mereka langsung dibayar gitu. Tapi kadang ada klien yang bilangnya udah dibayar padahal mereka belum terima uangnya. Ngerti kan? Nah, itulah mereka yang butuh bantuan kita. Makanya kita terbitin namanya invoice. Kalau misalnya ada barang rusak segala macam, misalnya bisa dikembalikan, ya udah jatuhnya faktur. Atau kita bisa menerbitkan yang namanya surat utang sama piutang. Itu sih sebenarnya hal dasar ya, Kak, gitu. Daripada kakak misalnya ribet untuk data analis, next time ya, maksud aku ya, tapi kalau emang kakak misalnya udah ngerasa expert dan efisien di bidang data analis, yang aku khawatirin adalah ketika kakak ketemu sama klien, data analis ini jadi jatuhnya masuknya ke lead generation. Lead Iya, iya generation, paham. jadi lead generation itu kayak ngebuat kakak, ya kalau orangnya suka analisa sih silakan ya, tapi kalau aku nggak mau bermain di lead generation karena biasanya itu kan nanti akan berhubungan dengan vendor, dengan negosiasi, terus kalau aku bilang sih hal-hal ribet pada umumnya ya gitu. Iya, betul. Iya, jadi emang itu benar-benar butuh expert dan itu benar-benar ngabisin waktu kalau menurut aku ya. Itu ngabisin Iya, waktu. Karena kenapa kakak suka ya mungkin satu karena emang kakak laki-laki, kakak berpikir kritis dan itu harus pakai logika. Sementara kalau aku suka ngerjain yang SMM karena ibaratnya aku udah dapat data, tinggal aku olah yang pertama, terus yang kedua aku suka admin teks, aku suka bookkeeping karena memang background aku orang ekonomi, aku lulusan ekonomi, aku pernah kerja juga di bank, aku pernah kerja juga di startup, jadi ya udah gitu loh, masih berhubungan dengan itu gitu. Nah, sementara kan aku taunya kakak itu alumni teknik mesin ya. Nah, kakaknya iya. alumni teknik mesin, terus kakak nyebrang nih ke data analis. Kalau aku minta kakak nyebrang lagi untuk jadi admin teks atau jadi bookkeeping, terus jadinya SMM, aku maksain kehendak kakak, aku maksain kehendak aku ke kakak, karena itu kayak butuh waktu lagi kan buat ngulik, buat belajar gitu. Nah, Eh, tapi ini sih kalau admin teks kayaknya lebih lebih itu karena kan waktu kerja kan sempat di tempatnya teman gitu jadi admin mm, yang travel itu jadinya dan lebih mudah dipelajari sementara kalau data analis itu cakupannya kan kebanyakan udah expert jadi nah, ya aku itu belum luas sampai ke banget. sana sih. Ya itu luas Heeh. banget. Nah, makanya aku selalu nanya sama semua siswa aku di kelas,
Jangan nanti kamu udah buat portofolio capek-capek, misalnya gini ya, satu orang klien itu nggak hanya butuh sebenarnya satu VA, Kak. Oke. Kalau misalnya klien itu misalnya dia kerjaannya personal coaching gitu ya, atau enggak tadi deh balik lagi deh ke si pabrik apa sih kakek-kakek penjual susu. Dia akhirnya butuh seorang virtual assistant yang emang bisa buat jadi satu digital marketing. Oke. Terus dia butuh lagi seorang virtual assistant yang paham tentang SMM ya. Dia butuh lagi seorang VA yang emang benar-benar kelotokan ibaratnya di bookkeeping atau admin tax misalnya kayak gitu. Itu dia udah butuh 4 VA. Kalau memang kakak bisa memenuhi targetnya dia segala macam, kakak bisa handle itu semua satu orang. Jadi jatuhnya VA palu gada, apa lu mau gue ada. Bayarannya beda, iya jelas bayarannya beda. Kalau satu VA mungkin itu kakak bisa digajinya $100 per jam, misal ya, per jam. Nah kakak kalau misalnya palu gada, kakak kerja itu misalnya sehari itu bisa jadi 4 jam, atau seminggu itu bisa jadi 16 jam, tapi kakak babak belur gitu. Jadi makanya aku selalu tanya spesialis bidang lu apa. Tapi kalau emang lu mampu handle itu semua ya silakan. Cuman aku nggak mau gini. Pernah aku nanganin siswa soalnya kayak gitu. Ketika kakak buat portofolio nih, kakak udah cakep nih portofolionya, udah ketemu sama klien. Ternyata apa yang diminta sama klien itu nggak nyampe ke kakak. Atau apa yang klien minta kerjain, kakak nggak bisa selesaikan sesuai dengan maunya klien. Oke? Terus akhirnya kakak ya udahlah akhirnya cash close klien bayar kakak gitu kan udah terus karena kakak ngerasa nggak nyaman kayaknya itu bukan bidang gue deh kakak buat portofolio lagi kan nah apesnya kakak masih masih ketemu dengan klien yang sama misalnya kayaknya lo waktu itu deh gitu nah jadi nanti kakak akan dibakal main masalah payment jangan sampai kayak gitu makanya aku bilang kalau misalnya kalau kakak mau buat portofolio kakak bisa bilang gini di portofolio kakak I'm experience, ibaratnya gue udah ahli banget di bidang data analis gitu. Dan gue di junior level, misalnya di bidang admin tech, social media marketing management, atau di bookkeeping, misalnya kayak gitu. Tapi kakak ngejelasin di situ emang ada bagian kakak itu nggak masalah. Karena bukan cuma satu yang kakak tunjukin gitu loh. Ada yang emang expert, ada yang memang misalnya junior level gitu kan. Atau yang bukan experience deh, misalnya yang si data analisnya kakak jatuhnya senior level, yang bidang-bidang yang lain misalnya junior level, itu beda cerita. Jadi kalau misalnya klien minta kakak yang di junior level, ya yang tadinya gaji kakak itu mungkin $100, jadi di junior itu jadi cuma 70 atau $80 kayak gitu. Jadi pinter-pinternya kakak mau masuknya ini kemana gitu. Itu sih. Jadi kalau untuk pertemuan ini aku bakal bakal fokus aku mau lihat karena di sini itu oh iya aku mau nanya dulu kepribadian kakak itu tipenya apa? Contohnya kayak gimana? Apa introvert gitu apa gimana? Iya kan ada tuh yang tes 16 kepribadian, ada INTJ, INFJ, apa segala macam gitu. Nah, itu ada kok, itu gratis tes kepribadian. Itu kakak tes kepribadian itu lebih kemana? Ke introvert tapi bisa analis, atau misalnya ekstrovert tapi ibaratnya jadi kayak leader, itu kakak kemana tipe personality kakak? Eh, Sebenarnya belum pernah tes sih, cuman kalau kalau kepribadian lebih ya introvert. Sebenarnya ekstrovert bisa, cuman bukan yang liar banget kayak jadi buat narik perhatian gitu loh maksudnya. Ya maksudnya berbaur juga bisa, buat kerja sendiri juga bisa sih. Oke. Dulu kuliahnya di mana memang? Di Semarang Politeknik. Oh, jauh banget, Kak, dari Magetan ke Semarang. Ya 4 jam. Terus ngekos, apa pulang pergi? Ngekos, ngekos, ngekos. Oh, Karena kan oke. nggak kalau PP kan nggak ada kendaraan umumnya kan juga nggak ada yang Oh, bisa cepet gitu. Jadi oke. harus ngekos. Terus, kenapa tertariknya itu di data analis, Kak? Kalau kakak udah ada pengalaman kemarin di admin yang teman kakak itu. Kan kalau di admin itu ini ceritanya itu kan memang dibawa temen kan. Nah, Mm-mm, suka kantor baru di Jakarta. mm-mm, Cuman karena itu mungkin bisnis keluarga mm-mm, dan ada problem di sana. Ini ada problem mm-mm. dan teman saya juga akhirnya keluar juga dari situ ya. Saya mau mau juga akhirnya keluar juga kan.
karena daripada jadi masalah juga gitu. Jadinya ya wes pas setelah itu ya coba coba ngulik-ngulik kayak untuk ke depan tuh lebih bekerjanya ke apa sih? Mm-mm. Kan untuk yang paling mudah di bidang apa namanya IT yang paling mudah dipelajari kan sebenarnya data daripada software engineering karena software engineering kan itu nguliknya butuh tahunan lebih gitu buat jadi Mm-mm. benar-benar expert. Nah, kalau di Mm-mm. bidang data itu lebih gampang dipelajari, makanya aku tertariknya ke sana. Cuman ya itu tadi balik lagi pas ketemu course kemarin, mungkin aku apesnya apa ya ketemu orang, ketemu mentor yang mentornya itu gini, saya cuman ngikutin codingan yang dikasih sama mentornya. Bekas saya tanya misalnya satu codingan nih, itu malah disuruh copy copy paste dan suruh baca sendiri di ChatGPT-nya gitu. Jadi ibaratnya mentor ini malah sebenarnya nggak bisa jelasin coding ini seperti apa. Makanya eh, kenapa saya dari data malah pengen sebenarnya ke virtual karena masih mentok di datanya itu. Datanya Hmm, tuh masih mentok gitu. soalnya gini, eh, di 2025 klien-klien aku yang emang pada punya company ya, klien-klien aku yang pada punya company, contohnya gini, eh, aku ada sahabat baik, aku ada sahabat baik, dia kerja di perusahaan startup Malaysia. Akhirnya dia sekarang gabung sama aku. Kalau misalnya kakak mau ngulik, cari aja yang namanya Durio by Sinan Ismail ya. Nanti kakak kakak lihat, kakak searching yang namanya Durio Sinan Ismail. Aku punya sahabat baik di situ. Nah, dia ini kerjanya basicnya juga anak teknik dulunya. Dia kebetulan lulusan ITS, terus akhirnya dia jadi digital marketing di Durio ini. Durio ini itu adalah apa namanya lembaga, bukan lembaga ya, eh kayak film anak, dia melatar belakangi jasa pembuatan film, bukan film, animasi anak-anak yang ada di Malaysia ya. Ini si Durio, namanya Durio Plus, Durio OOO gitu. Nah, temen aku tuh kerja di situ, sekarang dia lagi cuti melahirkan, terus dia share sama aku, ternyata kalau sebuah perusahaan itu banyak ngelay off klien, bukan ngelay off karyawan, berarti perusahaan itu udah mulai sakit, perusahaan itu udah mulai nggak sehat. Dia minta saran sama aku buat apa namanya bantuan untuk kerja remote gitu ya. Terus aku bilang, ayo kalau emang misalnya mau gabung, ayo, aku bilang gitu. Nah, karena memang rata-rata startup yang mungkin nggak cuma di Indonesia ya Kak, yang ada di dunia mungkin ya, karena ini aku udah dapet 3 perusahaan startup, satu Indonesia yang dulu aku pegang, itu aku dulu pernah kerja di Maxima Kak. Ya, Maxima itu adalah perusahaan agensi yang bekerja sama dengan berbagai dinas dengan kementerian-kementerian yang ada di Indonesia buat ngebuat suatu kegiatan ibaratnya tuh kayak bukan coaching ya, tapi kayak lebih ke manajemen trainee lah ya, buat karyawannya itu berdaya dan biasanya itu akhir tahun gitu ya. Nah, pokoknya ada 3 perusahaan startup yang aku tahu, yang ada di Indonesia satu, yang ada di luar negeri itu 2 gitu ya. Kalau perusahaan startup itu dia nggak kuat keuangannya, pasti dia akan membutuhkan untuk investor, untuk ngebuka investor, oke. Okay? Dan kabarnya di tahun 2025 itu startup ataupun company apapun yang lagi goyang, itu mereka akan nge-lay off pilihannya 2. Kalau nggak nurunin jabatan karyawannya jadi turun kasta, atau mereka akan mecat karyawannya atau maksa karyawannya untuk mundurin diri. Kalau mereka mecat karyawannya udah karyawan tetap, mau nggak mau harus ngasih pesangon dong.
kalau di luar negeri gitu. Tapi kalau misalnya mereka tetap masih mau bekerja, ya mau nggak mau, ya pilihannya dua. Dia harus dipindahin ke departemen lain dan diturunin kalau nggak sampai target. Atau mau nggak mau dipaksa untuk resign gitu. Nah, aku dapat bocoran dari beberapa teman-temanku juga gitu ya, virtual assistant itu tahun 2025 itu bakal nge-booming banget Kak, sampai pada ibaratnya kayak bentuk kerucut gitu ya, dalam bentuk piramida kerucut, dia ini udah sampai ada di sini nih, mau menuju ke atas. Ini nih lagi famous-famousnya, lagi rame-ramenya. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan itu yang udah diambil alih sama investor, dia nggak bakal mau lagi mempekerjakan orang di kantor, karena yang namanya investor itu kan juga butuh dana untuk muter ya. Jadi bakal lebih membutuhkan pekerjaan seorang VA. Ibaratnya gini, VA itu seminggu itu kerja paling cuma 3 kali 4 kali Kak. Paling lama digaji, paling lama kerjanya cuma 2 jam. Terus gajinya berapa sih? Bisa dimulai tergantung negosiasi ya. Itu bisa dapat gaji minimal gaji yang didapat itu sekitar 50 $75, bahkan sampai ada yang bisa dapat, klien aku bisa dapat sampai $150 per jam. Terus kerjaannya itu ngapain Kak gitu? Kerjanya gini, kalau misalnya Kakak dapat data nih dari klien, selalu ya kalau VA itu dapat datanya dari klien dulu. Eh, Kalau misalnya contohnya SMM tadi tentang si pabrik mie, tentang si toko mie, dia akan ngirimin dia akan ngirimin foto-foto mie yang kita minta. Habis itu dia bakal ngirimin video-video apa yang kita minta yang berhubungan tentang itu, nanti tinggal kita olah, apa ada bisa pakai AI, ada bisa pakai apa, ada bisa pakai apa kayak gitu. Terus nanti tinggal kita post di sosial medianya dia gitu kan. Nah, habis itu eh, kalau mereka sudah oke, nih oke enggak gitu. Kalau misalnya enggak masih kurangnya di mana gitu. Kita ngerjain itu dalam jangka waktu 2 jam maksimal. Kalau misalnya itu kita hitungannya itu lembur. Terus ini udah oke belum belum. Ini gue masih nggak serak di warnanya misalnya. Gue masih nggak serak di sininya atau gue masih nggak serak di captionnya apa segala macem gitu kan. Ya udah nanti tinggal kamu sesuaikan apa yang dia minta, udah selesai gitu. Nah, enaknya kalau di SMM itu harus yang namanya sering posting ya. Algoritma itu kan berbicara gimana cara kita bisa tenar, bisa nge-booming adalah kita harus sering-sering posting. Misalnya gini, ketika dia udah oke, kamu dikasih ini sehari misalnya kerjanya 2 jam. Oke, ini nanti di post ya gitu. Oke, ini di post. Oke, gue minta sehari itu lu ngepost 3 kali. Oke, sehari lu ngepost 3 kali. Jadi dalam 2 jam ini kamu itu misalnya bisa buat produk untuk kamu tampilin di IG-nya dia itu, misalnya kamu udah punya 10 foto sama 10 video misalnya. Berarti kamu sekarang posting, nanti jam 7 malam kamu posting, jam 12 malam misalnya kamu posting gitu. Ya udah, pokoknya dalam jangka waktu 2 jam itu kamu bisa bisa menyelesaikan berapa foto, berapa video yang kamu kirim ke dia. Nanti yang akan dikirim ke Instagramnya dia. Terus misalnya gini, 1 jam itu 60 menit, berarti 2 jam itu 120 menit. Oke, kamu kerja misalnya habis waktu 110 menit. Oke, habis waktu 110 menit, berarti kamu masih ada tanggungan 10 menit dong. Nah, kamu udah punya 10 foto dan 10 foto dan 10 video. Besoknya hari kedua, kamu ini kan karena jadi sebagai sosial media manajemen. Ketika kamu megang itu, ketika kamu handle itu, misalnya jaringannya lemot, satu foto udah habis untuk upload doang sama nulis caption yang menarik, bla 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 segala macam, misalnya kayak gitu, itu habis 5 menit. Foto kedua habis 5 menit. Berarti kan kamu udah dapat 2 jam kerja ya. Itu kerjaan kamu selesai. Oke? Masuk ke foto ketiga, klien harus bayar gaji kamu lagi. Nah, makanya buat proposal, buat prosedur, gimana caranya kamu bisa dibayar sama klien di depan, itu mau 50% atau dibayar full. Misalnya gini, gue minta pembayaran full itu selama 4 jam dalam waktu 1 minggu. Lo harus bayar gue 4 jam dulu dalam waktu 1 minggu. Berarti $400. Itu bayarnya di depan. Gitu. Terus terus klien
bukan kita aja Kak yang bukan kita aja yang takut dapat klien scam. Klien scam itu adalah kalau kita ngerjain terus kita nagih klien, klien nggak mau bayar, itu namanya klien scam, ya kan? Nah, klien juga sama, pikirannya seujon kayak gitu. Klien juga nggak mau tuh yang namanya ketika gue udah ngasih uang terus lu kabur. Jaminannya apa? Biasanya mereka akan minta foto paspor kita tanpa harus kita kasih tahu paspor kita. Salah satu bentuk untuk meyakinkan mereka gimana caranya? Paspor. Kamu dengan bisa bilang, kalau gue scam, gue nggak bakal berani nunjukin paspor gue. Kalau gue scam, kan ada tuh nomor yang bisa di itu ya, di blur aja bahwa benar-benar membuktikan bahwa gue emang warga negara yang baik, gue punya surat surat yang baik segala macam. Kak, tapi aku nggak punya paspor segala macam gitu. Kamu bisa buat SKCK ya yang diterbitin sama kepolisian kantor kamu terdekat. Kamu bisa unjukin ke mereka untuk kamu scan, itu kamu tunjukin di portofolio kamu bahwa memang selama ini kamu warga Indonesia yang baik dan kamu nggak pernah cacat hukum. Di sini ada alamat jelas saya, di sini ada email saya. Kalau kamu mau hubungin saya, makanya aku mintanya selalu apa namanya kirimin rekening bank yang emang benar-benar bisa untuk mereka trust. Contohnya BCA Mandiri ya, karena kan bisa Western Union atau apa gitu. Jadi jangan kayak maaf kayak Bank Jago misalnya atau misalnya Dana atau apa apaan nih gitu. Mereka akan seuzon lah intinya sama kita. Yang emang benar-benar bisa ngejual, terus akhirnya emang benar-benar mereka intinya mau mau transfer untuk payment di muka gitu. Sama kayak kalau kita jadi eh, apa namanya untuk jadi import apa untuk jadi pengusaha ekspor import gitu ya, bahwa ada payment yang memang misalnya harus kita bayar ya kita mintanya di depan atau bisa juga apa namanya payment 50% dulu. Oke, ini gue kerjain 50%, tapi nanti ini kalau udah jadi full secara utuh bayar lagi sisanya baru gue post. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau kamu tanyain? Ini lebih ke apa namanya? Me- Ya paling nggak bisa ngomong sama klien dulu ya, dalam arti mencari kliennya itu misalnya eh, yang harus disiapin kan sebelum kita hunter atau cari cari klien kan kita harus nyiapin dulu. Nah, yang perlu disiapin itu apa aja, terus portofolio itu baru kayak gimana, dan mungkin kalau bisa yang mungkin dicari mungkin yang kalau saya sih pengennya yang pengen sederhana dulu sih. Nanti Oke. baru nanti kalau sering berjalan waktu baru cari yang lebih expert kayak gitu sih. Oke. Mungkin yang saya tanya yang di paling awal dulu Oh ya, yang perlu standarnya. saya siapin. Iya standarnya. Standarnya yang perlu kamu siapin adalah kamu buat project tentang data analis. Kalau kamu pengen nunjukinnya tentang data analis, oke? Okay? Oke. Okay. Terus atau misalnya kamu buat sebuah bisa pakai AI gitu ya. Atau kamu misalnya kamu kan sebelumnya pernah kerja yang aku bilang kamu pernah kerja di apa namanya perusahaan teman Admin kamu. travel. Nah ya, Ya. nah kamu apa yang harus kamu lakukan? Kamu buat seolah-olah diri kamu masih kerja di perusahaan itu, oke? Okay? Kamu menggunakan Google Sheet, kamu buat faktur atas nama yang punya perusahaan itu, kamu buat invoice, kamu nagihin gitu ya, atau kamu terbitin ibaratnya penggajian buat karyawan-karyawan yang ada di travel itu, oke? Okay? Itu kamu buat jadi satu, kamu PDF-in segala macam, kamu buat semenarik mungkin, itu bisa kamu jadikan portofolio. Oke. Okay? Pokoknya yang pertama harus kamu lakuin adalah buat portofolio. Gimana cara buat portofolio? Aku tanya, kamu bisa data analis. Oke, okay, data analis. Kamu buat seolah-olah kamu punya klien yang memang butuh dibuatin data analis. Misalnya ada perusahaan apa? Anggaplah perusahaannya itu si travel itu. Buatin analis bahwa perusahaan itu bisa berkembang 10 tahun atau berapa tahun. Karena kan ini yang namanya travel itu saingannya banyak. Ekspedisi ibaratnya umroh dan haji banyak. Nah, apa yang bisa dia jual agar dia bisa dapat klien kan? Nah, caranya gimana? Oh, mungkin, maaf ya. Oh, mungkin
travel kamu itu menawarkan payment seperti arisan, naruh dulu 1 juta, sisanya cicil belakangan, langsung dapat slot buat umroh di bulan apa, gitu loh. Itu namanya adalah personal branding. Cara kamu untuk nunjukin bahwa ciri khas travel kamu atau ciri khas kamu itu bahwa adalah gue mau mempermudah urusan orang. Jadi itu namanya personal branding. Jadi apa yang harus kamu lakuin, tahapannya apa, yaitu tadi kamu seolah-olah masih punya klien, kamu buat analisnya. Buat analisnya gimana? Kamu bisa pakai Canva, oke? Okay? Bisa, bisa. Kamu bisa pakai Canva, kamu bisa pakai apa namanya Chat GPT, data analis apa segala macam, kamu buat semenarik mungkin, tapi jangan yang maaf gitu ya. Kalau aku kan buat Canva itu karena aku perempuan, aku lebih ke warna-warna yang pastel gitu-gitu. Kamu buat warna seelegan mungkin, oke? Okay? Terus itu nanti kamu tahu kan bedanya CV sama portofolio apa? Tahu. Ya, jadi ibarat kita punya buku tulis. Kita punya buku tulis, oke? Okay? Depan itu kamu memperkenalkan diri bahwa kamu itu adalah hello, nama gue Ashim gitu ya. Halo, nama gue Ashim, gue seorang virtual assistant. Terus di balik buku itu adalah kamu, terserah sih mau dalam bentuknya buku atau mau dalam bentuknya dari atas ke bawah, terserah. Terus di belakangnya kamu bisa tulis tentang CV kamu. CV nggak usah panjang-panjang, karena kamu akan ngejelasin tentang apa yang kamu bisa, experience kamu apa, junior level kamu apa, segala macam kamu apa, itu di portofolio. Jadi ibaratnya itu kayak buat satu bundel. Jadi gini, kalau aku buat CV itu sendiri, aku PDF-in gitu. Aku buat cerita tentang pengalaman aku sendiri, aku megang project apa-apa itu sendiri. Terus aku megang apa namanya? Aku megang ibaratnya portofolio itu sendiri gitu ya. Jadi ketika mereka mau ngelihat, aku ada bagian 1, 2, 3, tapi pada akhirnya itu aku jadiin satu gitu. Jadi nggak usah bingung mau mulai dari mana. Mulainya dari yang basicnya dulu adalah kamu buat dulu, kamu research, kamu searching dulu data analis apa yang mau kamu tonjolin. Habis itu kamu seolah-olah kamu masih kerja di travel agency tersebut, kamu buat yang tadi aku bilang, kamu buat apa namanya invoice, kamu buat faktur, kamu buat penagihan gaji segala macam, itu bisa kamu jual sebagai portofolio gitu. Karena klien nggak akan ngecek lo benar pernah kerja di sana apa enggak, tapi klien bakal tahu lo benar-benar pernah buat itu atau enggak, kayak gitu. Habis itu udah oke, kamu buat portofolio, kamu bisa langsung praktek untuk ngelamar sebagai VA. Sambil kamu buat yang tadi aku bilang, dasarnya Instagram sama email tentang VA. Misalnya kamu pengen buat nama kamu kalau maaf banget sebelumnya. Nama kamu ini kan terlalu Islami ya. Jadi kalau untuk negara-negara Eropa biasanya akan agak takut gitu. Jadi mendingan langsung kamu pakai aja misalnya farizi.va atau asim.va gitu aja. Jadi nggak usah pakai nama lengkap. So nanti saat Iya, paham, paham. jadi kalau misalnya untuk nanti payment apa segala macam ya bodo amat. Tapi kalau untuk perkenalan pertama kali, perkenalan dasar kayak gitu. Jadi tahu ya tahapan-tahapannya apa. Kamu mau ketemu sama aku lagi kapan? Ini mending gini aja sih, misalnya di target aja, misalnya besok saya harus buat apa, Ya udah. gitu. Misalnya Jadi buat portofolio, berarti saya besok harus sudah, nanti eh, baru mungkin besoknya lagi berarti baru oke. Jadi ya. gini, berarti ini kan nanti aku kasih tugas ya. Berarti kan besok nggak bisa dulu, nggak bisa karena tugas itu biasanya nanti akan aku periksa ini layak atau enggak. Karena nanti kita akan discuss bareng lagi. Karena aku lihat kamu ini lebih pengen kayaknya langsung praktek. Jadi nggak bisa lagi langsung teori. Paham kan maksudku? Ya, iya, Jadi, iya, benar. jadi mendingan kita langsung praktek sambil jalan, ada jebol klien segala macam. Ya udah itu masih aku bimbing, misalnya masih aku bimbing apa segala macam, kayak nanti Kak gimana caranya buat invoice, Kak gimana caranya buat bla 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 bla, ngeyakinin klien. Ya udah, tapi kamu harus sambil jalan aja gitu. Jadi gimana cara negosiasi sama klien segala macam. Jadi nanti aku kabarin via WA apa aja yang harus kamu kerjain segala macam. Jadi
kamu puas gitu loh. Iya, betul. Mm-mm. Karena ini udah mau maghrib, kamu persiapan mau buka. Iya, udah dipanggil ibu saya. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi gitu aja ya. Iya, Nanti kalau ada apa-apa, kamu bisa tanya ke aku anytime, WA kapanpun kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kamu ikut kelas sama aku, nggak mungkin bisa besok lagi karena ada tugas yang harus kamu approach, ada tugas yang harus kamu selesaikan. Karena kamu kelihatannya benar-benar emang udah harus turun ke lapangan langsung. Karena kamu iya, emang udah butuh klien gitu. Jadi ya udah aku bakal bantu kamu maksimal di situ sih. Gitu aja. iya. Ya. Iya, paling sama minta contoh portofolio bersaji biar saya punya pandangan gitu. Iya, siap 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 Nanti siap. kaitkan. Iya, Iya, siap. Nanti akan aku kirim contoh portofolio yang bagus kayak gimana gitu-gitu ya. Iya, siap. iya, Makasih ya. Selamat buka iya, puasa. siap. Oh iya, ya, Yuk, makasih. yuk. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.